Ohayo, minasa dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Oke, di video kali ini Mr. K Oni Project akan membahas tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 155. Sebelum memulai pembahasannya, silahkan klik like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Oke, mari kita mulai ke pembahasannya. Di manga Jujutsu Kaisen chapter 155 kali ini, di scene awal kita diperlihatkan bahwa Yuji dan Hakari telah bertemu di ruangan milik Hakari. Dalam hal ini, Hakari mencoba untuk memberikan sebuah pertanyaan yang bersifat perumpamaan. Apabila Hakari menawarkan sebuah pekerjaan yang dapat menghasilkan gaji 1 juta yen per bulannya dan hanya bekerja selama 1 jam per harinya, apakah Yuji akan percaya dengan tawaran tersebut? Menurut Yuji, penawaran tersebut dapat dipercaya atau tidak itu tergantung dengan pekerjaan apa yang harus dilakukannya. Namun untuk mendapatkan informasi tentang detail pekerjaan tersebut, Yuji harus berani membayar 200.000 yen kepada Hakari. Pekerjaan yang ditawarkan Hakari merupakan pekerjaan yang tidak resmi atau pekerjaan ilegal. Pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang bersifat penipuan. Dalam hal ini, para penipu berpura-pura menjadi orang kaya raya. Mereka mendapatkan uang dari hasil menjual informasi tentang cara menjadi kaya raya. Sebenarnya, inti dari penjelasan Hakari tersebut adalah penjelasan tentang sebuah hasrat yang dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang pastinya memiliki hasrat untuk mencapai tujuannya masing-masing, baik itu orang penipu maupun orang yang ditipu. Biasanya setiap orang selalu terlena akan hasrat mereka sehingga menghasilkan keputusan yang sangat buruk atas hasrat tersebut. Namun menurut Hakari, apabila terdapat orang yang tidak memiliki hasrat, maka orang tersebut tidak akan pernah bisa merasakan jatuh cinta akan sesuatu. Dalam hal ini, Hakari menjelaskan bahwa dirinya begitu sangat mengagumi berbagai hasrat yang dimiliki oleh orang-orang. Hakari menginginkan pertemuan orang yang sama-sama memiliki hasrat yang melebihi orang biasa pada umumnya. Dalam hal ini, hasrat tersebut adalah hasrat untuk berjudi. Kenapa bisa berjudi, Min? Kalau menurut Mimin sih gini. Tentunya kalian tahu bahwa biasanya para pemain judi pastinya memiliki hasrat yang sangat luar biasa besar untuk memenangkan judi yang diikutinya, supaya bisa mendapatkan keuntungan dan tentunya tidak mengalami kerugian. Biasanya hasrat para penjudi melebihi hasrat orang-orang biasa pada umumnya. Di sini Hakari malah curhat tentang kehidupan pribadinya kepada Yuji. Menurut Hakari, hidup adalah judi. Telah banyak wanita yang meninggalkan Hakari hanya karena Hakari seorang penjudi. Wanita-wanita tersebut begitu sangat membenci judi. Menurut Hakari, sebenarnya semua orang yang ada di bumi pasti melakukan judi. Orang-orang sebenarnya tidak pernah membenci pekerjaan judi, namun mereka hanya membenci terhadap kekalahan dan kehancuran yang disebabkan oleh judi. Di sini sebenarnya Yuji telah membantah pernyataan Hakari tentang semua orang pasti melakukan judi. Karena menurut Yuji, terdapat beberapa orang di bumi yang hanya menginginkan kedamaian tanpa melakukan judi. Namun Hakari hanya menjawab dengan perkataan, "Aku tak kenal orang seperti itu." Haha. Lalu kemudian Hakari pun menjelaskan tentang tujuan dibentuknya klub bertarung. Dia hanya ingin mengendalikan hasrat di negara Jepang melalui klub judi pertarungan antar zaman. Menurut Hakari, saat ini adalah kesempatan yang paling sempurna bagi bisnisnya untuk mengembangkan klub pertarungan judi miliknya. Karena pada saat ini, semua roh kutukan telah tersebar di berbagai tempat wilayah di negara Jepang. Markas Jujutsu saat ini juga hampir dihentikan karena hal tersebut. Hakari memiliki tujuan bahwa dirinya ingin membuat para petinggi Jujutsu mengakui keberadaan klub pertarungan judi saman milik Hakari. Dia ingin memasukkan pengakuan tersebut ke dalam revisi aturan Jujutsu selanjutnya. Lalu apabila terdapat orang atau kutukan yang menghalanginya, maka Hakari tidak akan segan untuk menghancurkannya. Dalam hal ini, karena Yuji begitu sangat kompeten pada saat memenangkan pertarungan judi melawan Panda, maka Hakari akan menjadikan Yuji sebagai anak buahnya. Hakari menawarkan kepada Yuji untuk mengikuti hasrat yang dimiliki oleh Hakari saat ini. Sebelum Yuji bertemu dengan Hakari, Yuji telah diberikan pesan oleh Megumi bahwa Yuji dilarang mengatakan hal apapun yang berkaitan dengan SMK Jujutsu sampai akhir pembicaraannya dengan Hakari. Karena apabila Yuji berkata tentang SMK Jujutsu, maka Hakari akan curiga dan bisa jadi negosiasi bantuan Hakari gagal total.
Oleh karena itu, Yuji begitu sangat berhati-hati dalam berbicara dengan Hakari. Lalu kemudian, Hakari pun menawarkan segelas minuman beralkohol kepada Yuji. Namun dalam hal ini, karena Yuji masih bocil, maka Yuji meminta minuman yang tidak mengandung alkohol. Menurut Hakari, Yuji begitu sangat mirip dengan Gojo Satoru yang sama-sama tidak bisa meminum minuman yang mengandung alkohol. Disinilah ketololan Yuji muncul. Yuji dengan tidak sengaja menanggapi perkataan Hakari tentang Gojo dengan tanggapan konyol. Yuji mengaku bahwa dirinya tidak mengenal Gojo Satoru. Menurut Hakari, tidak mungkin ada saman yang sama sekali tidak mengenal seorang Gojo Satoru, karena Gojo Satoru memang merupakan saman terkuat yang sangat terkenal di kalangan para saman. Jadi karena hal tersebut, Hakari pun curiga bahwa Yuji merupakan siswa SMK Jujutsu. Hakari pun marah dan langsung menyerang Yuji. Yuji mencoba menjelaskan tujuan sebenarnya kepada Hakari supaya Hakari mau membantunya. Namun Hakari tidak memperdulikannya dan mereka pun akhirnya baku hantam. Di pertarungan ini, kita masih belum ditunjukkan tentang teknik kutukan milik Hakari yang sebenarnya. Karena dalam pertarungan ini, mereka hanya menggunakan kekuatan fisik biasa saja. Lalu setelah mendengar bunyi telepon dari Kirara, Hakari semakin yakin bahwa Yuji datang untuk berbuat masalah dengannya. Lalu di akhir scene baku hantam, Yuji mencoba untuk menenangkan Hakari dengan cara membenturkan kepalanya ke arah kepala Hakari. Lalu kemudian scene pun dialihkan ke Panda, Megumi, dan Kirara. Dalam scene tersebut, terlihat bahwa Megumi mencoba untuk meyakinkan Kirara bahwa dirinya saat ini bukan berada di pihak SMK Jujutsu. Megumi juga menjelaskan tentang situasi terkini yang terjadi di kota Tokyo, di mana di kota Tokyo telah muncul perisai di berbagai tempat, kutukan merajalela, dan serangan teroris yang terselubung. Megumi juga menjelaskan bahwa Megumi, Yuji, dan Panda datang untuk meminta bantuan kepada Hakari. Di sini Kirara menolaknya karena Kirara dan Hakari merasa kecewa karena telah dibuang oleh SMK Jujutsu. Dalam hal ini, alasan para petinggi membuang Hakari dan Kirara itu karena terdapat konflik antara Hakari dengan para petinggi Jujutsu. Mereka juga telah baku hantam dan hasilnya dimenangkan oleh Hakari. Konflik tersebut terjadi karena pihak petinggi Jujutsu memiliki prinsip terhadap aturan-aturan Jujutsu kuno, di mana aturan tersebut harus ditaati oleh para saman SMK Jujutsu. Seperti contohnya, teknik kutukan Kugisaki no Bara yang begitu sangat disukai oleh pihak SMK Jujutsu karena penggunaannya masih terbilang kuno yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Kalian pasti tahulah, teknik kutukan Kugisaki no Bara itu sangat kuno karena dia masih menggunakan alat-alat santet dukun jadul. Berbeda dengan Kugisaki, Hakari Kinji merupakan saman yang menggunakan teknik kutukan modern, di mana teknik tersebut begitu sangat dibenci oleh pihak SMK Jujutsu. Teknik kutukan Hakari telah mengikuti perkembangan zaman modern. Detail tekniknya belum dijelaskan di chapter 155 ini. Yang jelas tekniknya nggak kuno kayak milik Kugisaki no Bara. Lalu untuk Kirara sendiri sebenarnya tidak ada masalah. Namun dia hanya ikut Hakari karena Hakari merupakan orang terdekatnya. Di sini Kirara menolak untuk membantu dengan alasan Gojo juga bisa memberikan bantuan yang lebih besar daripada Hakari dan Kirara. Namun setelah mengetahui Gojo disegel, sepertinya Kirara mulai mempertimbangkan untuk membantu. Terlebih lagi di scene terakhir, Megumi juga telah mengeluarkan Shinigami berbentuk hewan kelinci, di mana sepertinya Kirara begitu sangat menyukai hewan kelinci. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Jujutsu Kaisen chapter 155 kali ini. Mohon maafkan Mr. K apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.